Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Insya Allah semua dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Ketemu lagi sama Mimin di channel ini. Pada video kali ini Mimin akan mereview sebuah film bergenre horor komedi yang sangat menghibur walau absurd. Film ini judulnya The Babysitter tahun 2017. Film ini berkisah tentang seorang babysitter yang bernama Bee yang cantik mah udah pasti. Pokoknya doi ini pepotongannya seperti cabe-cabean papan atas yang seksoi berat. Namun dibalik kecantikannya itu, Bee ternyata mempunyai sisi gelap yang enggak akan teman-teman duga. Sisi apa itu? Sisi laut Pangandaran. Yuk simak review Mimin sampai habis. Jangan lupa kuatin iman, jangan sampai pas udah lihat si Biman teman jadi rungsing. Langsung aja ya, mari kita let's go. Adegan dimulai dengan memperlihatkan bocil yang belum beger bernama Cole, yang terlihat ketakutan karena hendak disuntik. Dari sini udah kelihatan kan, bocah model apa si Cole ini? Pasti penakut. Si dokter Maghrib terlihat kesal sama si Cole karena selalu menghindar saat hendak disuntik. Singkatnya, akhirnya si dokter berhasil membujuk si Cole agar mau disuntik. Cole mempunyai teman wanita sekaligus tetangga di rumahnya bernama Melanie. Sepulang sekolah, Cole dan Melanie terlihat mengobrol sambil menunggu Melanie dijemput ayahnya. Lalu Cole berjalan kaki menuju rumah. Tiba-tiba nongol trio budak endut yang loba gaya. Nggak ngerti kenapa mereka harus kebanyakan gaya, padahal mukanya mah nggak ada yang kasep. Dan salah satu endut Maghrib tak henti-hentinya ngalelewe si Cole dengan mengatakan Cole anak culun dan penakut. Namun ucapannya tampak tak dihiraukan Cole. Merasa tak dianggap, si Maghrib pun kesal lalu mendorong Cole hingga terjatuh. Lalu muncullah sesosok wanita yang seksoi parah. Wanita itu ternyata babysitternya si Cole bernama Bee. Gimana? Bener kan keripik bondon berat si Bee ini? Bee terlihat marah melihat Cole diganggu. Lantas dia membisikkan sesuatu yang membuat si Maghrib dan teman-temannya ketakutan lalu lari ngabret. Bee lalu mengantar Cole pulang. Dalam perjalanan Cole sedikit curcol tentang ortunya yang sering pergi ke luar kota. Untuk membesarkan hati si Cole, si Bee mengatakan bahwa Cole adalah anak asuh favoritnya dan dia akan dengan senang hati mengasuh Cole meski tak dibayar sekalipun. Apakah ada udang di balik bakwan teman-teman? Tunggu kejutannya aja ya. Tiba di kediaman Cole, sebelum Cole turun, Bee mengajak Cole berpesta di rumahnya esok. Cole yang udik sama cewek udah pasti seneng banget dong, apalagi saat lihat gundukan si Bee yang memang masuk dalam kategori membelobor. Lalu Cole melihat ibunya yang sedang berada di ruang bawah rumahnya untuk memasang perangkap laba-laba. Setelah itu Cole belajar menyetir dengan ayahnya, tapi nggak jadi karena Cole tak cukup punya nyali untuk menekan gas mobil. Esok hari dalam perjalanan ke sekolah, Melanie mengeluarkan pernyataan yang bikin Cole tertarik. Melanie mengatakan kalau si Bee, si pengasuh Cole, sering melakukan aktivitas mantap-mantap di rumah Cole saat dirinya tidur. Lantas Melanie menyuruh Cole bergadang malam itu untuk melihat apa saja yang dilakukan si Bee saat Cole tertidur. Mendengar cerita tersebut, Cole pun jadi penasaran. Saat di sekolah, dari seberang jalan Cole melihat Bee keluar dari Alfamart dengan seorang pria, dan si Cole hanya bisa olohok sembari mengeluarkan acai melihat adegan tersebut. Sorenya Cole sudah di rumah, terlihat kedua orang tua Cole sedang bersiap-siap untuk pergi ke luar kota. Lalu terdengar suara ketukan pintu dan Cole tahu itu pasti Bee. Tak lama orang tua Cole pun pergi. Saat orang tuanya pergi, pesta kecil-kecilan pun dimulai. Dimulai dari berenang, nonton film, hingga goyang TikTok. Usai hip-hip pura, mereka lantas rebahan melepas rasa lelah sambil curcol satu sama lain. Hari semakin larut, sudah saatnya Cole tidur. Bee mengajak Cole untuk minum anggur merah dan diam-diam dia memasukkan obat tidur pada minuman tersebut. Cole yang memang berniat melawan nasihat Bang Oma untuk begadang bukan anak bodoh. Dia membuang minuman tersebut saat Bee ke dapur, lalu berpura-pura sudah meminum minuman tersebut. Cole lantas masuk ke dalam kamarnya untuk menunggu waktunya beraksi.
Malam hari tiba, sesuai perkiraan Melanie terdengar suara bel pintu dari bawah. Cole mulai menjalankan aksinya. Dia mengendap-endap pergi menuju tangga untuk mengintip kondisi di bawah. Saat tiba di spot pengintipan, ternyata banyak sekali teman-teman B yang diundang ke rumah Cole. Ada 2 keripik bondon bernama Allison dan Sonya. Ada juga 3 laki-laki yang ganteng bernama Max. Jangan kalian tambahin Me ya di depannya, sungguh fatal akibatnya. Yang maghrib bernama Jod. Si culun bernama Samuel. Dari lantai atas, Cole melihat B dan the gang sedang bermain Truth or Dare. Cole terlihat antusias melihat teman-teman B bermain, terlebih saat B harus melakukan sebuah tantangan agar dirinya mencium semua orang yang ikut dalam permainan tersebut. Tanpa ragu, B menyosor satu persatu temannya. Hingga tibalah giliran si pria culun. Saat berhadapan dengan B, pria itu terlihat Thomas grogi. Katanya, masa baru kenal kita udah celepot-celepot. Singkatnya, setelah menenangkan kekikukan si Samuel, B pun mencium pria tersebut. Kontan pria itu pun merasa terbang di awan. Namun, tiba-tiba, anjir boy, Gusti Agus Roti, si biseksoy ternyata adalah seorang psikopat dalam bungkusan keripik bondon. Tanpa belas kasihan, B menusuk kepala boy culun tersebut dengan 2 buah pisau belati. B and the gang adalah anggota sebuah sekte gemblung, dan Samuel ternyata hanya dijadikan tumbal untuk sebuah ritual. Tuh, si boy culun kasihan parah, baru dikecup dikit doang udah modar. Cole yang melihat kejadian tersebut shock dan hanya bisa melongo. Kemudian darah yang mengalir dari kepala Samuel ditampung ke dalam gelas mungkin untuk diminum. Setelah semua mendapat bagiannya masing-masing, terlihat B membuka sebuah buku kuno yang menurutnya buku itu sanggup mengabulkan semua permintaan. B lalu mengatakan tinggal 1 syarat lagi yang belum terpenuhi, yaitu darah seorang anak laki-laki tak berdosa. B lantas menyuruh teman-temannya pergi mengambil darah Cole. Mendengar ucapan B, Cole panik edan dan berlari menuju kamarnya menghubungi polisi, mengambil pisau lipat dan kembali ke tempat tidur. Lalu B dan teman-temannya sudah berada di kamar Cole, bersiap-siap mengambil darahnya dengan jarum suntik. Cole yang sangat takut dengan jarum suntik pun terlihat panik. Tapi apa mau dikata, Cole mau tak mau harus menahan jeritannya agar kepura-puraan tidurnya tidak diketahui B dan kawan-kawan. Darah Cole pun berhasil diambil oleh teman-teman B. Mereka pun pergi keluar kamar untuk melanjutkan ritual anehnya. Sementara Cole dengan sigap bangun dan berniat melarikan diri melalui jendela kamar menggunakan tali spray yang diikat. Namun, sayang aksinya itu kepergok oleh B dan tiba-tiba Cole jatuh pingsan akibat efek dari pengambilan darah tadi. Lalu saat Cole sadar, Cole sudah terikat di kursi dan diinterogasi oleh B dan kawan-kawan. Cole yang anak cerdas pun ngabulatuk dengan berpura-pura hanya melihat pesta esek-esek yang dilakukan B dan teman-teman dan tak akan melaporkan kejadian itu kepada orang tuanya. Saat B mulai percaya dan hendak melepas Cole, tiba-tiba polisi datang dan membuat B marah kepada Cole karena sudah menelepon polisi. Cole pun teriak meminta tolong. Saat 2 polisi itu mendobrak masuk, Max yang bully gear langsung mengecrotkan kepala si polisi dengan sebuah besi. Si polisi masih sanggup melawan, namun yang apes malah si Allison karena balon gasnya tertembak peluru. Sementara polisi satunya terlihat panik menodongkan senjata ke arah teman-teman B. Dan saat polisi itu lengah, dengan darah dingin B menggorok leher si polisi dari belakang hingga darahnya ucrat-acret ke muka si Maghrib. Dan itulah sebab kenapa polisi sering datang terlambat dalam film. Karena kalau datangnya pas atau kecepatan ya mereka tahu biasanya mereka akan modar. Suasana kemenangan muncul di perkumpulan psikopat cabe-cabean itu. Mereka terlihat santuy banget setelah memodarkan 2 ekor polisi. Lalu tiba-tiba Allison berteriak. Rupanya dia belum meninggal. Allison lantas ngedumel sama teman-temannya perihal balon udaranya yang bocor. Saat semua sibuk dengerin ocehan Allison, Cole mengambil kesempatan untuk ngaburi Chad kabur. Spontan, si Maghrib mengejar Cole. Saat di lantai atas tak disengaja, si Maghrib menginjak mobil-mobilan sehingga dirinya dijalike jatuh dari lantai 2. Maghrib pun menjadi psikopat yang pertama modar. Melihat Maghrib yang tewas, B pun marah dan menyuruh teman-temannya mengejar Cole. Cole lantas pergi ke kamar dan turun menggunakan tali spray yang dibuat sebelumnya.
Namun saat sedang turun, alhamdulillah tapi Cole-nya nggak apa-apa. Dia lalu terus lari ngabret ke arah gudang. Di sana dia mencari peralatan yang bisa dia manfaatkan sebagai senjata. Dia mengambil obat nyamuk, selimut bor, dan rudal petasan. Dengan peralatan yang ditemukannya itu, Cole berlari menuju arah bawah tanah rumahnya. Di sana dia melihat banyak laba-laba serta jebakan tikus yang dipasang ibunya. Cole pun bersembunyi dengan menggunakan kain selimut. Namun si Sonya yang melintas merasa curiga dengan tempat tersebut. Lantas dia masuk untuk mengeceknya. Saat Sonya hendak membuka kain selimut di sebelahnya, tiba-tiba terdengar suara panggilan dari si Max. Sonya pun bergegas keluar ruangan tersebut. Tapi Cole yang takut dengan laba-laba malah mencoba menjauhkan seekor laba-laba yang berada di selimutnya. Hingga Spider-Man itu pun terbang mengenai perangkap tikus. Suara perangkap tikus itu pun terdengar Sonya. Lantas dia putar balik lagi menuju selimut yang dia lihat sebelumnya. Sonya sok-sok nakutin si Cole. Tanpa disadarinya, Cole sudah menyalakan rudal petasan yang dia temukan. Namun tembakannya meleset. Meski demikian, tembakan itu memberinya waktu bagi Cole untuk keluar dari ruang bawah tersebut. Cole lantas mengurung Sonya di ruang bawah tersebut. Alhasil Sonya pun terkurung bersama rudal yang sebentar lagi akan meledak. Sonya terlihat amuk-amukan sementara Cole menyemprotkan gas agar menambah efek ledakan dari rudal petasan tersebut. Tiba-tiba benar saja saat si rudal itu nggak beleduk, Cole ikut terpental saking kerasnya ledakan. Sonya yang berada di dalam pun langsung almarhum. Belum sempat ambil nafas, lantas si Max pun nongol di hadapan Cole. Dasar psikopat, Max malah keprok-keprok si Cole dan mengatakan kehebatan Cole yang sudah meledakkan si Sonya. Karena Cole tahu dia akan dihajar sama Max, Cole langsung lari ngabret sekencang-kencangnya. Cole lari menuju rumah pohon dan menaikinya. Pria buligir itu terus mengejar dirinya hingga rumah pohon tersebut. Cole mencoba menghancurkan anak tangga agar Max nggak bisa naik. Namun tiba-tiba si Max tiba-tiba menghilang. Cole yang kebingungan terlihat sangat ketakutan karena dirinya tak bisa melihat keberadaan si pria tersebut. Lalu, edan boy, tiba-tiba pria buligir itu seperti hiber dan sudah ada aja di belakang si Cole. Max lalu mengabaceo bahwa dia akan membunuh Cole tanpa dia sadari kayu pada rumah tersebut sudah sangat lapuk. Tiba-tiba Max lalu terperosok jatuh. Apes baginya, leher si Max terlilit oleh seutas tali yang berada di sana. Seketika dia pun modar dalam keadaan buligir. Innalillahi, sekali lagi Cole harus melihat seseorang tewas di hadapannya. Tiba-tiba kejadian terbunuhnya Max dilihat oleh si B. Cole terpaksa berlari-lari dengan nafas yang sudah ngos-ngosan ke arah rumah temannya si Melanie. Cole aji mumpung ngegabruk si Melanie, padahal makan bisa biasa-biasa aja, keles nggak usah sampai ngegabruk begitu. Kesel mimin mah. Cole langsung menjelaskan kepada Melanie apa yang baru saja terjadi di rumahnya. Melanie pun terlihat kaget mendengar bahwa B bisa melakukan perbuatan sejahat itu. Tak lama terlihat bayangan B mengendap-endap di jendela kediaman Melanie. Cole dan Melanie pun langsung bersembunyi di balik tangga. Keduanya terlihat sangat ketakutan, lalu terdengar suara B naik ke atas tangga. B tampak sedang memeriksa seisi rumah Melanie mencari keberadaan mereka. Saat melihat kesempatan, Cole menarik Melanie untuk sembunyi ke dalam kamar mandi. Cole lantas meminta maaf kepada Melanie karena sudah melibatkan dirinya ke dalam pertempurannya dengan B. Cole lantas menyuruh Melanie untuk menghubungi polisi, sementara dirinya dengan gagah berani akan menghadapi si B, babysitter yang sudah bertransformasi menjadi psikopat bondon. Mendengar ucapan Cole, sepertinya di hati Melanie mulai timbul perasaan lope kepada si Cole. Melanie pun mengecup Cole, mimin pun berkata, "Sempat anyir bocil Gusti Agus Roti." Diam!
Percikan ciuman cinta tersebut membuat adrenalinnya si Cole mencapai titik puncaknya. Cole keluar rumah Melanie sambil berlari dan berteriak-teriak menantang si B untuk head to head sama dirinya. Saat kembali masuk ke dalam rumahnya, Cole dikejutkan dengan keadaan rumahnya yang sudah kembali seperti awal. Tak ada bercak darah dan juga tak ada mayat. Rupanya B sudah sangat menyiapkan dengan matang rencana pembunuhan dalam ritualnya hari ini. Cole pergi ke dapur di mana di sana dia menemukan buku kuno kepunyaan si B. Saat lagi anteng-anteng babacaan, tiba-tiba Allison membabi buta menyerang Cole hingga akhirnya terhenti karena Cole menyentuh balon udaranya. Allison marah dan mengambil pisau dapur. Sial bagi Cole, dia hanya menemukan korek api yang bisa dijadikan sebagai senjata. Dalam kondisi terjepit, tiba-tiba B menembak Allison hingga bucat dan modar. B semakin cadas abis nembak, dia perasaannya biasa-biasa aja. Nah, kini tinggallah si B psikopat yang hidup dan mereka siap one by one. Cole yang jelas kalah pepotongan senjata, tak kalah cerdas, dia meminta B membuang senjatanya dengan mengancam akan membakar buku kuno miliknya. Merasa buku itu sangat berharga, B mengikuti keinginan Cole serta mencoba membujuknya agar menyerahkan buku tersebut. Lantas dalam keadaan emosi, Cole bertanya ini itu kepada si B. B menjelaskan bahwa darah tumbal ritual apabila dicampur dengan darah seorang laki-laki tak berdosa, jika dituangkan kepada buku ini akan sanggup mengabulkan semua permintaan. Mendengar cerita B, Cole pun terlihat patah hati. Hatinya merasa hancur. Babysitter pujaan hatinya ternyata selama ini hanya memanfaatkan dirinya dengan berpura-pura menjadi babysitter untuk memperoleh darahnya. Cole lantas murka dan langsung membakar buku kepunyaan B, lalu melemparnya ke arah jauh dirinya. Mata B terbelalak melihat bukunya terbakar, lantas B berusaha memadamkan api dan menyelamatkan buku tersebut. Sementara saat B riweuh, Cole keluar dari rumah dan mengambil mobil ayahnya Melanie. Cole beraksi menggas mobil dengan sekencang-kencangnya hingga mobil tersebut melayang dan jatuh menimpa B. Lantas, Cole menghampiri B yang sedang di akhir hayatnya. Lalu, Cole berkata bahwa sebenarnya dirinya sangat menyukai B. B lantas merasa terharu dan menangis. B sadar bahwa dirinya telah berbuat jahat, lalu meminta maaf dan tak lama si B Bondon Sitter pun mati. Lalu polisi tiba di rumah Cole dan mengamankan rumahnya. Cek amin oge naon, kalau polisi telat mah pasti selamat. Melanie menghampiri Cole lantas mengecupnya. Tak lama kemudian orang tua Cole datang dan memeluk Cole. Di akhir cerita ada adegan ketika polisi melakukan pemeriksaan di rumah Cole, dan anehnya saat polisi itu tiba di tempat di mana B tertimpa mobil, di sana justru B sudah tidak terlihat lagi. Dan saat si polisi itu membalikan badannya, terlihat B yang seperti akan membunuh si polisi tersebut. Dan film pun udahan. Menurut Mimin, film ini sangat segar dan menghibur untuk ditonton ya. Tentunya nggak sama anak-anak kamu ya nontonnya. Teman-teman nggak perlu kebanyakan mikir, cukup ikuti alur cerita yang memang sangat sederhana, sudah sangat menghibur. Teman-teman akan mendapat paket komplit dari film ini, komedi yang cukup bikin tertawa, ketegangan yang lumayan lah, memicu adrenalin, adegan action hingga jump scare ala film-film horor. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah berhati-hatilah saat memilih babysitter untuk anak Anda. Pilih yang biasa-biasa aja, jangan pepotongannya mirip keripik Bondon. Bisa-bisa dia menjadi psikopat, minimal suami Anda ikut kesemsem. Kedua, percaya dirilah, karena pada dasarnya setiap manusia itu pasti memiliki kelebihan. Hanya saja terkadang sifat minder membuat kita tak mampu mengeluarkan kemampuan yang kita miliki tersebut. Udah segitu aja ya review film Mimin kali ini. Buat yang suka video Mimin boleh di subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan video selanjutnya. Akhir kata, Mimin ucapkan makasih udah nonton sampai habis ya. Keep cool and gaul guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.